Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DND Workshop. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan sebuah table saw dari Inco dengan ukuran 10 inch. Ini tipenya TS15007. Jadi ini adalah item yang sudah lama saya tunggu-tunggu. Karena kalau kalian cek di YouTube, masih sangat jarang yang membahas mengenai table saw dari Inco ini. Padahal untuk range harga di bawah 3 juta, mungkin teman-teman punya dana atau anggaran di bawah 3 juta, tapi pengen segera punya table saw dengan ukuran 10 inch yang berkualitas, saya rasa Inco ini adalah suatu pilihan yang menarik ya. Harganya sekitar 2,6 sampai 2,7 juta, dari harga normal sekitar 3,4 juta kalau nggak salah ya. Kalian bisa dapatkan table saw ini di marketplace, nanti saya cantumkan ya linknya di kolom deskripsi, kalian cek aja, siapa tahu cocok buat kalian. Karena kita nggak mungkin unboxing dan merakitnya di sini, terlalu sempit tempatnya, kita akan rakit di luar ya. Sekalian kita review gimana kualitas dan fitur-fiturnya. Oke, langsung aja kita ke TKP. Oke, ini adalah kelengkapan unitnya. Yang berwarna abu-abu ini adalah meja extension, bahannya dari plat besi yang cukup kokoh dan rapi. Meja extensionnya ada 3 ya, yang ukurannya besar ini adalah extension kanan dan kiri, dan yang agak kecil ini adalah extension bagian belakang. Selanjutnya kita dapat buku petunjuk, lalu kunci untuk mengganti mata pisau. Kuncinya ada 2 dan ini tebel-tebel nih bahannya teman-teman. Lalu ini adalah reeving knife. Ini tebelnya 2 mm, jadi kalau kalian mau pakai mata pisau yang thin curve, saya rasa ini nggak bisa dipakai ya. Selanjutnya kita dapat sebuah push stick dari bahan plastik. Lalu ini adalah rib fence locking handle. Kualitasnya cukup bagus, cukup solid. Bahannya kayak dari besi cor atau magnesium ya. Selanjutnya ini adalah miter gauge. Bahannya dari aluminium dan juga kombinasi dari plastik. Kualitasnya juga cukup bagus. Jadi gunanya ini adalah untuk memotong miring. Dan ini ada slidernya atau T-slotnya, bahannya besi. Dan seperti yang teman-teman lihat, angka-angkanya ini dicetak emboss ya. Next, ini adalah front rail dengan meteran. Bahannya aluminium yang kokoh, rapi dan tebal. Cetakan detail meterannya juga bagus. Ini ya, keren nih teman-teman. Tinggal kita kalibrasi aja dalam pemasangannya nanti. Selanjutnya ini adalah rib fence, bahannya aluminium. Nanti ini akan kita rakit pada rib fence locking handle. Lalu selanjutnya ini adalah blade guard dengan bahan mika atau akrilik bening, cukup tebal dan juga rapi ya. Lalu selanjutnya ini adalah frame untuk kaki-kaki, baut, mur, ring, serta bermacam-macam aksesorisnya. Oke, untuk perakitan teman-teman tinggal sediakan obeng dan juga kunci 10 ya. Langsung aja kita rakit. Baik teman-teman, meja sudah kami rakit beserta aksesoris lengkapnya, sampai blade guard pun kami pasang. Di sini kami juga sedikit melakukan kalibrasi tabletop. Ternyata setelah dirakit kelihatan besar dan lebar ya. Karena di sini meja extension saya pasang semua, sehingga total ukuran dari meja ini adalah 81 cm kali 73 cm. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang punya space kecil, kalian bisa simpen meja extensionnya, sehingga ukuran meja utamanya hanya tinggal 43 kali 63 cm saja. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Ini adalah sedikit informasi mengenai spesifikasinya. Saya bacakan inti-intinya aja ya. Untuk powernya kita butuh 1500 watt. Jadi ya minimal workshop kalian harus punya daya sekitar 2200 ya. Lalu RPM-nya 4500. Ukuran blade-nya 10 inch. Maksimal kapasitas potongnya adalah untuk bahan setebal 85 mm atau 8,5 cm untuk potong tegak lurus ya, atau 90 derajat. Lalu untuk pemotongan miring 45 derajat, dia bisa memotong sampai dengan ketebalan bahan 6 cm. Sekarang kita ke steker atau colokan ke listriknya. Seperti ini bentuknya. Kabelnya juga bagus, kualitasnya cukup fleksibel dan panjangnya ini sekitar 2 meteran teman-teman.
Sekarang kita ke fans. Nah, fansnya ini bahannya aluminium. Lock handle-nya berbahan besi cor atau magnesium yang kokoh. Lalu railnya ini berbahan aluminium berkualitas, benar-benar rapi sehingga mudah untuk digeser-geser. Print meterannya juga sangat jelas sehingga dengan mudah kita baca di lubang ukuran ini. Di sini ada marker garisnya berwarna merah. Untuk kalibrasi titik 0 kontak blade-nya di balik meteran ini ada murnya ya teman-teman, tinggal kendorin dan geser-geser. Nanti kalau kalian ganti blade dengan ketebalan yang berbeda, penggarisnya harus dikalibrasi lagi karena titik 0-nya pasti berubah. Kalau kita lihat fansnya, ini sudah cukup presisi. Perhatikan titik kontak bagian depan dan belakang blade. Di sini sudah cukup rapat teman-teman. Paling bagian tengah ini terganjal marker sedikit. Nanti marker tersebut kita perlukan ketika mengukur speed putaran blade-nya. Oke ya, presisi. Sekarang kita lanjut ke tabletop-nya. Bahannya plat besi, bukan besi cor ya teman-teman. Lalu ini adalah meja extension alias tambahan. Ada dua, ada di kanan dan di kiri. Diperkuat dengan plat penopang yang kualitasnya cukup oke. Untuk kerataan tabletop, kalian bisa kalibrasi penyangga ini karena lubang murnya ini agak longgar. Jadi masih bisa kalian geser-geser sedikit untuk penyesuaian flat tabletopnya. Di bagian belakang ini ada tambahan atau extension meja juga. Ukurannya lebih kecil dari extension kanan kiri tanpa plat penyangga. Sebagai gantinya di bagian bawah diberi tulangan berupa as besi. Jadi jangan khawatir mengenai kekuatan tabletop beserta sambungan-sambungan meja extensionnya teman-teman. Tadi kami sudah setting dan kalibrasi top table supaya rata. Lumayan makan waktu sih, tapi hasilnya cukup memuaskan. Kita cek kerataannya bagian depan kiri, depan kanan, juga di bagian belakang, kanan dan kiri. Hasilnya lumayan flat. Selanjutnya untuk fitur sliding miter gauge, ini lumayan oke, cukup smooth ya. Nanti akan kita coba praktek memotong menggunakan miter gauge ini. Oke, kita lanjut. Di sini disediakan blade cover. Bahannya lumayan tebal dan bagus, tapi biasanya sih kami copot karena mungkin kami belum terbiasa ya, atau nggak terbiasa sehingga kurang nyaman kalau pakai blade cover. Tapi saya sarankan untuk kalian pasang aja ya supaya lebih safe. Nah, untuk kami justru reeving knife ini yang wajib dipasang karena inilah yang mengurangi resiko kickback. Reeving knife bawaannya ini tebelnya 2 mm ya. Lalu di paket penjualannya kita sudah dapat sebuah saw blade berukuran 10 inch dengan jumlah gigi 40 buah atau biasa disebut 40T. Yang mana ini sudah cocok untuk memotong kayu solid maupun multiplex. Berikutnya insert plate dengan bahan plastik. Menurut saya celah lubang mata blade-nya ini terlalu lebar ya. Sehingga kalau kita potong kayu agak kecil gitu rawan masuk dan resiko kelempar keluar lagi bareng sama putaran saw blade-nya. Bahan juga kurang tebal sehingga selain agak lentur, ini antara tabletop dan insert plate-nya jadinya nggak rata teman-teman. Ada gap sekitar 2 mm. Insert plate ini saya sarankan diganti aja ya. Bisa pakai akrilik 5 mm. Power switch-nya ada di sebelah sini. Tipenya magnetic switch, jadi kalau tidak ada arus dia nggak akan nyangkut kalau ditekan teman-teman. Saya suka ini karena lebih safe ya dibanding switch yang biasa. Jadi ketika nggak ada arus seperti ini, tombol ini nggak akan bisa dipencet dan nyangkut. Switch ini ketika mati listrik PLN dan tiba-tiba listriknya nyala lagi gitu ya, mesinnya ini nggak akan langsung nyala teman-teman. Jadi lebih safe, apalagi di sini ada tombol resetnya. Sekarang lanjut ke body. Bahan bodinya plastik yang cukup bagus dan tebal. Apalagi ketika sudah duduk di kerangka plat besi yang dibaut di frame-frame kakinya ini ya. Bodi plastiknya jadi semakin kuat dan kokoh. Kualitas besi kaki-kakinya juga cukup oke teman-teman. Sekarang kita ke mekanisme naik turun dan kemiringan pisau. Knob ini berfungsi untuk naik turunnya pisau. Tinggal kita putar, maka ketinggian mata pisaunya akan berubah. Seperti yang teman-teman lihat ya, saya putar pakai satu tangan aja nih. Putarannya juga nggak terlalu banyak tenaga, ini ringan sekali. Kita cek dari bawah. Mekanisme naik turunnya, bagian yang naik turun terbuat dari besi ya, jadi dijamin kuat. Bagian ini yang ada ulir dratnya. Pastikan sering-sering dicek, jangan sampai kering, kasih gemuk atau greasing. Untuk gearnya, bahannya dari plastik,
tapi saya yakin ini awet karena brand-brand lain juga kebanyakan pakai gear plastik seperti ini. Yang penting sering-sering dibersihkan juga dan di greasing, karena bagian ini rawan ketempelan debu atau serbuk kayu. Pokok nanti kalau sudah agak berat muternya, kalian langsung aja cek bagian ini dan juga mekanisme naik turunnya. Biasanya sih itu kering. Kalian sediakan aja grease atau gemuk ya. Lanjut ke kemiringan pisau. Sudut potong maksimal sampai dengan 45 derajat. Dan untuk memiringkan pisaunya ini manual, nggak pakai gear. Jadi kendorin dulu penguncinya. Ini ya penguncinya, lalu miringkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah pas sesuai kebutuhan, kalian kunci kembali. Ya, cukup seperti ini. Ini sudah kuat kok teman-teman ya. Walaupun dia masih manual dan nggak pakai gear, tapi penguncinya ini sudah kuat sekali. Kalau kita lihat bagian bawahnya, ini adalah blade covernya dan itu adalah saluran ke dust collector. Dan di sini ada celah, jadi masih ada debu-debu yang keluar dari sini ya teman-teman. Jadi kalian harus sering-sering cek kebersihan dan juga grease yang ada di mekanisme naik turunnya. Yang bercover plastik hitam ini adalah motornya, materialnya juga cukup tebal. Dan untuk mengganti karbon brush di sini tempatnya teman-teman. Ya, ada dua ya, atas bawah ini. Untuk kalibrasi kemiringan mata pisau ada dua baut, yang ini 0 derajatnya dan ini adalah 45 derajatnya. Jadi dia modelnya baut stopper gitu ya. Ini pustiknya ya, jadi ini adalah bonus dari pembelian dan sudah disediakan tempat untuk menyimpan pustik sehingga nggak bakalan hilang nih teman-teman. Sip. Dan di bagian belakang ini adalah saluran buangan debunya. Bisa disambungkan langsung ke dust collector. Nanti kita cek ya efektivitasnya. Oke, semua sudah kami jelaskan secara detail. Sekarang waktunya kita tes Inco TS 15007. Ketebalan bahan yang sanggup dipotong untuk sudut 0 derajat adalah 8,5 cm. Dan untuk kemiringan 45 derajat bisa potong sampai dengan ketebalan 6 cm teman-teman. Oke, langsung aja kita nyalakan. Kita langsung uji dari berapa desibel kebisingannya, RPM-nya, dan juga kebutuhan daya ketika baru start tanpa beban ya teman-teman. Yang pertama kita cek berapa RPM-nya. Jadi dari klaim 4.500 RPM, di sini kedeteksi 4.100, hampir ke 4.200 RPM ya. Oke, saya rasa ini masih wajar. Next kita akan coba cek berapa kebisingannya. Di sini saya gunakan aplikasi di HP aja ya teman-teman. Oke, ternyata nggak sampai 90 desibel. Jadi ya untuk ukuran table saw 10 inch ini masih normal dan bisa dikatakan nggak terlalu kenceng juga suaranya. Selanjutnya kita cek berapa daya yang dibutuhkan. Di sini tercatat 795. Tapi teman-teman jangan berasumsi kalau listrik 900 watt kuat ya. Ini tanpa beban teman-teman. Nanti kalau sudah ada bebannya pasti dia akan melonjak. Sampai berapa? Ya, nanti kita ukur juga ya ketika kita gunakan untuk memotong. Oke, di sini saya gunakan bahan kayu mindi dengan tebal sekitar 3,5 cm ya teman-teman. Kurang lebihnya segitu. Kita tes gimana performa untuk memotong kayu ini. Blade covernya nggak saya pasang karena ya kami nggak terbiasa ya pakai blade cover. Tapi saya sarankan kalau kalian pakai aja ya untuk safety. Kita cek saluran ke dust collector seberapa efektif. Oke ya, banyak yang keluar nih debunya dari sini. Mungkin ya sekitar 80%-an, lumayan. Lalu untuk kebutuhan daya, nah itu dia teman-teman. Kalau listrik 1300 saya rasa ini ngepres masih ya. Kita butuh listrik sekitar 1500 watt. Jadi ya yang aman ya 2200 watt untuk menyalakan mesin ini di workshop kalian. Ya, ini adalah debunya. Saya rasa cukup efektif ya. Apalagi kalau kalian sambung ke dust collector aktif.
pasti lebih sedikit lagi debu yang berterbangan di workshop kalian. Dan ini adalah hasil potongnya, cukup halus. Ya oke ya, cukup halus dan nggak ada sendatan atau kendala apapun tadi. Jadi ini saya rasa cukup presisi. Ya ini lumayan tipis ya teman-teman. Ini sekitar potongan dari 1 sampai 1,5 cm. Oke, kita akan strip lagi. Di percobaan kedua ini kita akan coba strip lebih tipis lagi ya teman-teman. Ini untuk membuktikan seberapa presisi, tajam, dan juga kecukupan torsinya. Jadi kalau dia bisa motong tipis sekali, mungkin sekitar stripping sisa 1 atau 2 mm. Ini mantap sekali teman-teman. Bisa kita jadikan table saw utama kita nih di channel D&D Workshop. Oke, ini ya. Ini seperti kertas sisanya. Ya ini teman-teman, tipis sekali dan nggak putus ya. Jadi untuk ketajaman mata pisaunya, walaupun dia mata pisau bawaan sudah cukup oke. Ya ini sangat-sangat tipis dan dia bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, mantap. Baik, sekarang kita akan coba potong secara maksimal ya. Ini kita punya bahan dengan lebar 8 cm. Akan kita belah tinggi. Akankah stabil dan berapa daya yang dibutuhkan? Oke, kita start. Tanpa beban, masih di bawah 800 watt. Oke, dia sudah di atas 1000, 1200. Jadi ini kita push to the limit ya, langsung kita potong secara maksimal. Jadi ini beban kerjanya adalah beban kerja yang paling berat untuk memotong kayu mindi. Tapi nanti kalau pakai kayu lain, kekerasannya juga akan berbeda. Saya rasa untuk kestabilan ini sudah cukup oke teman-teman. Bisa kalian lihat jalannya kayu ini sangat smooth dan juga lurus, nggak ada kendala, nggak ada sendatan apapun, apalagi kickback ya, karena di sini kita pasang ripping knife anti kickbacknya. Jadi kalau menurut kami sih, kalau kalian yang nggak terbiasa pakai cover blade, minimal ripping knife-nya ini kalian pasang teman-teman. Oke, sangat stabil dan juga ya selesai dengan lancar. Hasil potongannya juga saya rasa presisi dan oke banget ini teman-teman. Dia bisa langsung memotong tinggi 8 cm. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini sudah oke sekali. Baik, sekarang kita lanjut untuk memotong menggunakan meter gauge. Kita gunakan meter slidingnya ini teman-teman. Kita akan coba untuk potong cacah kayu. Kita pakai potongan 90 derajat ya teman-teman. Nanti kita akan cek juga gimana kepresisiannya, apakah benar-benar siku atau enggak. Baik, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini dengan adanya ripping knife dia sangat-sangat aman, nggak ada kickback, nggak kelempar. Tapi yang perlu dinotis di sini adalah celah keluarnya mata pisau. Ini menurut saya sih ya, ini terlalu lebar. Jadi kalau kita stripping terlalu kecil, saya rasa serpihannya akan masuk ke dalam mesin dan berisiko terlempar keluar lagi. Ini cukup mantap, cukup smooth, dan saya rasa ini sangat-sangat bisa membantu kecepatan kerja kalian nih. Tinggal kita cek aja ini presisinya benar-benar siku atau enggak. Oke, kita cek ya. Kita geser. Oke. Mantap nih teman-teman. Ya, bisa kalian lihat ini cukup siku dan presisi. Lanjut kita tes potong meter 45 derajat. Yes, lancar ya. Ya, ini bisa disebut ini seperti potongannya figura ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cek menggunakan penggaris siku.
Oke, mantap ya, rapat. Untuk sudut 90 derajatnya sudah oke. Lalu kita cek sudut 45 derajatnya, apakah benar-benar kebagi 45 derajat dibagi 2 nih. Karena pada dasarnya untuk potongan seperti ini ya, kalau digandeng pasti dia 90 derajat. Cuman pertanyaannya apakah benar-benar 45 dan 45 derajat. Nah ini ya, oke ya. Ini sangat-sangat presisi teman-teman. Padahal saya rasakan meter gauge-nya ini agak-agak sedikit goyang ya. Tapi ketika kita pakai buat motong, dia cukup presisi. Oke, mantap. Ya, gimana impresinya Pak Den? Wes. Baik teman-teman, itu tadi review dari kami mengenai table saw 10 inch dari Inco TS15007. Kesimpulan dari kami, untuk harga 2,6 juta kita dapatkan fitur-fitur dan kualitas yang pantas. Saya rasa cocok untuk teman-teman yang segera pengen punya table saw 10 inch dengan budget di bawah 3 juta. Satu aja saran saya ya, kalau kalian beli table saw ini silahkan ganti insert plate-nya. Bisa menggunakan bahan aluminium atau akrilik dengan tebal 5 mm supaya semakin safe dan presisi hasil potongannya. Link pembelian bisa dicek di kolom deskripsi. Kalau kalian suka ulasan dari kami, silahkan klik jempolnya, subscribe, dan kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya. Bye-bye.